Oke, baik. Ibu Bapak peserta Undisa Berbagi, terima kasih sudah join. Om Swastiastu, Om Wigenamastu Namo Sio Buddhaya, Om Anabadah Katapoyantu Wiswata, Salam Harmoni. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Undiksa, Profesor Dr. Nyoman Jampol MPD, atas kesempatan dan ruang yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi. Dan juga kepada panitia yang dikomandani oleh Bapak Dr. Wawan Sudata, juga kepada pengarah acara Pak Nyoman Labajayanta, dan kepada peserta yang saya banggakan. Adapun agenda pertemuan sore ini adalah sebagai berikut. Saya awali dengan pengantar, dengan penjelasan istilah yang digunakan, sudah saya lanjutkan dengan pembahasan, penutup, dan akan diakhiri dengan tanya jawab. Baik, saya mulai dengan penjelasan pertama tentang istilah yang digunakan, yaitu bahasa daerah yang ada pada judul. Bahasa daerah yang saya maksudkan adalah bahasa Bali sebagai vernacular atau sebagai bahasa ibu yang digunakan dalam keseharian komunitas tutur. Nah, komunitas tuturnya itu siapa? Yang dimaksudkan dengan komunitas tutur dalam konteks pembicaraan saya sore ini adalah komunitas bicara yang memiliki repertoire verbal dan memiliki norma-norma praktik kebahasaan yang sama. Nah, yang dimaksud dengan verbal repertoire atau repertoire verbal adalah kemampuan berbahasa sesuai dengan konteks dan situasi beserta ragam-ragamnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh penutur. Nah, siapa itu? Penutur yang dimaksud adalah orang Bali yang Hindu, yang berbahasa ibu bahasa Bali, dan diaspora non-Bali yang non-Hindu. Nah, ini yang jarang disentuh sebenarnya, Ibu-Bapak sekalian, yang diaspora non-Bali yang non-Hindu. Nanti kita bicara banyak tentang ini. Saya mulai dengan istilah pertama yang kita gunakan adalah pemetahanan bahasa. Yang dimaksud dengan pemetahanan bahasa adalah keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas tutur yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya. Nah, pemetahanan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pergeseran bahasa atau language shift. Ini semua istilah dalam sosiolinguistik, Ibu Bapak. Nah, di dalam pemetahanan bahasa ini ada inklusif istilah revitalisasi atau pelestarian. Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah upaya untuk mengembalikan bahasa yang terancam punah pada tingkat penggunaan yang lebih baik setelah mengalami penurunan penggunaan. Atau juga merupakan upaya untuk menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Dan juga merupakan upaya untuk mendudukkan posisi yang benar kepada bahasa tertentu dan kembali kepada kaidah-kaidah bahasa yang ada. Ibu Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan dengan istilah kedua, yaitu era milenial itu apa sih gitu. Nah, menurut kamus KBBI, milenial itu adalah kata benda yang merupakan periode waktu 1000 tahun. Atau sebagai kata sifat, milenial mengacu pada sifat dan atau karakteristik dari generasi milenial yang dipopulerkan oleh Karl Mannheim. Sebenarnya sudah tahun 1923 sebenarnya ini sudah ada istilah ini. Milenial dinobatkan justru sebagai kata terpopuler oleh KBBI online dan oleh Google tahun 2019. Nah, generasi milenial itu apa? Dia merupakan kata benda satu generasi atau kelompok demografi yang dilahirkan oleh generasi baby boomers dan Gen X yang usianya tua. Saya berikan sepintas perubahan-perubahan zaman yang mulai dari generasi baby boomers dilanjutkan dengan generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi A atau alpha. Nah, baby boomers itu apa? Ini dia Ibu Bapak yang saya hormati. Mereka yang lahir pada antara tahun 46 dan 64. Lahir setelah Perang Dunia Kedua, yang memiliki sifat adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri.
Itu digunakan generasi baby boomers. Saya sendiri yang nampaknya masuk ke kelompok ini. Karena saya lahir di awal tahun 60-an, Ibu Bapak. Nah, ini contoh nama-nama Bali yang menarik saya kira untuk kita ingat lagi gitu. Seperti misalnya tidak ada nama Made atau apa, Iranggut, Iremin. Ya, hanya dua kata atau tiga kata saja. Ya, sederhana sekali ya. Saya lanjut Ibu Bapak ke generasi berikut, generasi X yang lahir antara 65-80-an. Nah, di sini sudah mulai personal komputer dikenalkan, ada video games, TV kabel, internet, dan seterusnya. Yang data-data disimpan dalam floppy disk dan seterusnya. Ibu Bapak, lanjut, ini contoh nama-nama mereka sudah mulai ada perkembangan, untuk nama-nama Bali terutama ya. Ada Wayan, Putu, Made, dan seterusnya. Saya lanjutkan dengan generasi Y, Ibu Bapak. Nah, di sini mereka lahir antara 81-94. Nah, istilah milenium mulai dari sini, Bu Bapak. Dari generasi Y. Kelahiran mereka antara 81 dan 94, ya. Nah, banyak menggunakan teknologi ini ciri-ciri mereka, ya, untuk komunikasi yang sifatnya instan, email, SMS, instant messaging, media sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi istilah milenial mulai dari generasi Y ini, Bu Bapak. Lanjut, generasi Z. Nah, ini yang mereka lahir dari 95-2009, yang disebut juga E-Generation, generasi net atau generasi internet, yang memiliki kesamaan dengan generasi sebelumnya, generasi Z, Y. Kebanyakan aktivitas mereka berhubungan dengan dunia maya, dan sudah sejak kecil mengenal teknologi dan akrab dengan gadget-gadget canggih. Nah, setelah generasi Z, nanti ada contohnya, mohon maaf, contoh nama-namanya sudah mulai panjang-panjang ini, Bu Bapak ya. Ini, kalau kita hitung sampai satu ada 5 kata. Ini Putu, Tri, ada Nilo, masih ada nama-nama Balinya masih bagus saya kira. Nah, ini generasi yang terakhir setelah generasi Z yang dinamakan generasi Alpha, yang lahir antara 2010-2025, yang lahir setelah generasi Z, yang dilahirkan oleh generasi X akhir dan generasi Y. Mereka ini cirinya sangat terdidik, Ibu Bapak, karena masuk sekolah bisa lebih awal, ya mereka bisa belajar banyak sendiri. Oke, dijangka ini mereka lebih materialistik, Ibu Bapak, dan fokus mereka adalah gaya hidup yang berteknologi tinggi. Nah, contoh-contoh nama mereka ini seperti ini. Nama-nama yang asing masuk sudah mulai, jadi semacam campur kode dalam penamaan mereka. Ya, ada Mei, bahkan ada Jeki, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Saya kira menarik untuk kita cermati. Nah, saya lanjut dengan pembahasan, Ibu Bapak. Ya, di Indonesia, sesuai dengan data Etnoloh 2010, ini yang terakhir yang saya dapatkan, Ibu Bapak, data Etnoloh 2010, di Indonesia terdapat 722 bahasa daerah, dengan jumlah penduduk sebanyak 222.600.000-an. Nah, di antara sekian ribu bahasa, mohon maaf, bukan 1.000 bahasa, 722 bahasa, ada 10 bahasa daerah yang terbesar, dilihat dari banyaknya penutur. Kalau kita cermati, Ibu Bapak, bahasa Jawa paling banyak, disusul bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh. Nah, Bali ini masuk ke urutan 9, Ibu Bapak, dengan penutur sekitar 3,5 juta, yang disusul oleh bahasa Betawi. Ibu Bapak peserta Undiksa Berbagi, apa yang saya sajikan dalam kuliah umum ini merupakan hasil kontemplasi saya mengenai rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh bahasa-bahasa daerah di Nusantara, terutama oleh bahasa Bali. Sebagai salah satu bahasa daerah, bahasa Bali memiliki penutur yang cukup banyak, Ibu Bapak, seperti yang tercantum di tabel. Bahasa Bali saya kira selalu menarik untuk dibicarakan, terutama dari kacamata sosiolinguistik. Nah, pembahasan yang saya sampaikan didasarkan atas data-data penelitian saya, dan juga ada observasi terkait dengan isu-isu kebahasaan pada sejumlah ranah
penggunaan bahasa Bali. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh bahasa daerah, ya lumayan kompleks. Ini nanti akan saya rinci pada pembahasan tentang SWOT analisis tentang bahasa Bali. Ibu Bapak. Nah, dari masalah-masalah yang kompleks menyangkut bahasa Bali sebagai bahasa ibu, bahasa daerah, ya para peneliti, para pemerhati bahasa Bali itu galau, gitu, dalam tanda kutip Ibu Bapak, yang mengkhawatirkan keberadaan bahasa Bali sebagai penaklulah semakin digeser oleh penggunaan bahasa-bahasa lain. Nah, ini tentu merupakan hal yang harus disikapi secara bijak begitu ya. Ya, caranya ya kita harus carikan solusi berupa upaya-upaya strategis dalam usaha pembertahanan dan atau revitalisasi bahasa Bali. Saya lanjutkan dengan analisis SWOT. Saya mulai dari ancaman yang terjadi. Ya, kita lihat ini yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak yang terhormat. Keberdaulatan bahasa Bali dipertanyakan. Nah, contoh ini muncul ketika kurikulum 2013 itu dicanangkan ya. Pada waktu itu mata pelajaran bahasa daerah inklusi bahasa Bali tidak dimunculkan dalam kurikulum jenjang manapun. Nah, ini yang menyebabkan adanya kegalauan gitu. Itu yang saya katakan tadi. Akhirnya ya banyak hal dilakukan terutama oleh pemerintah Pemprov Bali seperti yang akan saya sampaikan nanti di slide berikutnya. Ya, syukur pemerintah sigap gitu ya untuk mengambil kebijakan dengan mengeluarkan pergub terkait dengan bahasa Bali. Nah, yang kedua, bahasa Bali sebagai bahasa Bali sebagai vernakular tergeser oleh pengguna bahasa lain. Nah, ini bisa dilihat dari contoh-contoh campur kode gitu ya. Nah, seperti ini Bu Bapak, aku mau ditabrak tadi di Pengkolan, nah, padahal aku udah tahu, udah tak mepeti ke pinggir. Nah, ini sila-sila yang contoh-contoh yang menarik untuk dicermati saya kira. Contoh lain misalnya, kenapa sih barisannya keladuan kayak gitu? Sering-seringin mainin sini mainan sini ya. Jangan gitu adikku nangis ntar aku yang digalai sama ibuku. Nah, ini merupakan bentukan-bentukan yang kurang sehat saya kira, baik untuk bahasa Bali ataupun untuk bahasa Indonesia, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya banyak kosakata bahasa Bali yang hilang, tanda kutip Ibu Bapak ya, atau tidak dikenal oleh anak muda sekarang. Misalnya kosakata yang berhubungan dengan pertanian ini sesuai dengan penelitian yang baru saya lakukan juga dengan mahasiswa. Ya, leksikon bahasa Bali yang berhubungan dengan upacara atau upakara yang berhubungan dengan persubakan begitu. Tidak banyak dikenal oleh anak-anak muda milenial sekarang. Nama-nama peralatan pertanian seperti uge, lampit, pemelasahan, penyaplakan, sana, nanggapan, dan seterusnya itu tidak banyak dikenal. Kecuali oleh mereka yang memang dibesarkan di lingkungan pertanian. Nah, contoh buah-buahan Bali seperti bekul, gatep, juwet, buni gitu ya. Walaupun memang keadaannya memang langka, tapi paling tidak kalau mereka dibesarkan dalam lingkungan bahasa Bali, mereka akan tahu tentang hal itu. Cara menghitung Bali, ini juga lagi viral di media sosial, ya abengong gitu. Ternyata setelah saya cermati, abengong itu hitungan angka yang paling besar gitu ternyata. Ya, angka-angka yang mulai kecil, pesasur, seriman, dan seterusnya ini tidak banyak dikenal oleh anak-anak muda sekarang. Nah, kelemahannya, kita cermati anak-anak muda, milenial, dalam kurung saya taruh, tidak mau berbahasa Bali. Sejumlah keluarga enggan mengajarkan bahasa Bali. Nah, ini dia. Ya, Ibu Bapak. Di samping itu, dari ranah pendidikan, ini yang saya temukan, ya pengajaran bahasa Bali masih sebagian ada yang konvensional dilakukan oleh teman-teman pendidik. Silabus kurang baik, pemetaan fungsi bahasa terutama, ya berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan dipetakan dengan fungsi-fungsi bahasa dulu, dari fungsi bahasa nanti baru akan muncul ekspresi-ekspresi bahasa gitu.
Nah, itu yang sepertinya ya, yang saya cermati dari penelitian saya belum optimal begitu. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Bagi sebagian anak-anak, bahasa Bali masih menjadi momok bagi para siswa. Ya, dikatakan justru bahasa Bali lebih sulit gitu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Pembelajaran bahasa Bali di sekolah ya kurang variatif, pengajaran masih ada yang berorientasi pada buku teks, textbook oriented. Nah, ini menurut pengakuan sejumlah siswa masih ada instruksi pembelajaran bahasa Bali yang menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Ini bukti merupakan kurangnya pemodelan dan pemajanan oleh guru. Buku ajar penunjang pembelajaran juga kurang. Jadi untuk level sekolah dasar ini masih sangat kurang. Ini penelitian saya dengan Bu Sangayu Sirasi tahun 2011. Saya lanjut dengan kekuatan yang dimiliki oleh bahasa Bali. Nah, ini masih banyak akademisi, pemerhati bahasa Bali, seniman, ada yang ekspatriat ya yang peduli, sangat peduli dengan bahasa Bali. Bahasa Bali digunakan di sejumlah ranah. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Banyak anak milenial yang masih mencintai bahasa Bali. Ini survei yang saya lakukan pada awal Juni ketika saya mulai mendaftar untuk ikut Undiksa Berbagi. Dengan responden itu sekitar 193 yang saya ambil secara snowballing gitu. Mereka ini adalah yang kalau dilihat dari usia mereka, yang responden saya itu usia milenial yang produktif Ibu Bapak. Antara 21 25 tahun yang usia mereka kebanyakan di situ. Yang mengatakan iya, mengatakan masih menggunakan bahasa Bali dengan sejumlah alasan. Jadi lumayan besar. Berarti hanya sekitar 5%-an yang tidak menggunakan bahasa Bali. Oke, saya kembali ke slide saya. Yang nomor 3, diaspora non-Bali sebagai pengguna. Nah, ada diaspora non-Bali. Ini yang saya katakan di awal. Diaspora itu adalah komunitas-komunitas atau katakanlah migran gitu. Contohnya masyarakat Pegayaman yang secara historis mereka dari Jawa begitu. Mereka settle, mereka menetap di satu tempat secara historis begitu, dan mereka masih mempertahankan legasi mereka, apa itu budaya Jawa dan seterusnya dan seterusnya. Dan menurut penelitian saya untuk disertasi saya di Pegayaman, masyarakat Pegayaman, diaspora Pegayaman itu menggunakan bahasa Bali untuk dalam kehidupan sekalian mereka. Dalam domain rumah tangga, domain kekeluargaan, itu mereka masih menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Ini saya kira hal yang menarik untuk dicermati. Nah, bahasa Bali masih dominan digunakan pada domain keagamaan, terutama agama Hindu. Sejumlah media cetak, elektronik mendedikasikan halaman atau ruang khusus untuk pembinaan bahasa Bali. Saya kira hal yang positif. Seperti stasiun TV, radio yang memiliki acara-acara unggulan mereka, seperti OT Bahasa Bali, Publik Bagan, Pesantian, dan seterusnya. Dan juga dedikasi seniman pencipta lagu, akademisi, kelompok band, dalang, dan ada belakangan ini ada YouTuber yang menggunakan konten-konten bahasa Bali. Saya kira itu hal yang sangat positif. Itu merupakan kekuatan dari bahasa Bali. Dan juga adanya peran serta pemerintah Pemprov. Seperti yang saya katakan tadi, menerbitkan pergub sebagai payung hukum kedaulatan bahasa Bali. Ibu Bapak yang saya hormati, nah ini beberapa contoh nama-nama diaspora, ya. Nah, dia ada campuran bahasa Bali ini untuk teman-teman yang Kristen. Nah, ini teman-teman yang Muslim, ada Wayan, ada Nengah, ya. Ini menarik saya kira. Ini semua saya dapatkan melalui penelitian saya tempoh hari.
Nah, ada Nyoman, Nengah, ada Idayu, Nurjana, dan seterusnya. Ini menarik. Nah, ini beberapa contoh kosakata yang tidak banyak diungkap gitu ya melalui penelitian-penelitian bahasa Bali. Seperti kata bane, banenu dela, bane itu kenapa? Biane itu artinya tidak, kecat, meninggal, dan seterusnya. Nah, ini yang saya pikir sebagai akademisi, sebagai peneliti gitu harus kita lihat secara jernih gitu ya. Jadi fenomena kebahasaan seperti ini secara sosiolinguistik itu harus disikapi secara positif. Jadi jangan kita gunakan kacamata, ini sering saya pakai istilah jelekness gitu untuk anak-anak saya di kampus, untuk guyon gitu ya. Jangan melihat dari kejelekan, karena secara linguistik tidak ada bahasa, tidak ada dialek yang lebih bagus, lebih jelek dari yang lain. Itu dikatakan fragile, bahwa all languages and correspondingly all dialects are equally good regarding the linguistic system, karena semua ada sistem di situ. Makanya saya katakan jangan menggunakan kacamata jelekness, tapi gunakanlah kacamata uniqueness gitu. Kenapa kok ini unik gitu? Itu harus kita tanamkan pada diri kita sebagai akademisi, sebagai peneliti. Nah, opportunity kesempatan dari yang dimiliki oleh bahasa Bali, kemudian ya adanya partisipasi aktif stakeholder gitu ya. Adanya pembinaan kebahasaan yang lebih intensif dan masif yang harus disesuaikan dengan kemajuan era sekarang, era milenial. Ya untuk apa? Untuk kajian bahasa Bali itu sebagai bahasa ibu. Ibu Bapak yang saya hormati, ini pertanyaan pertama, mengapa bahasa Bali perlu dipertahankan atau direvitalisasi gitu. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan? Tadi sudah saya katakan bahwa bahasa Bali adalah bahasa ibu dengan penutur nomor bacaan terbesar di Indonesia. Nah, upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya-upaya yang dilihat dari kacamata sosiolinguistik, Ibu Bapak ya, dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal dilakukan dengan cara membangkitkan sikap bahasa yang positif bagi komunitas tutur. Atau sikap bangga bahasa, sikap setia bahasa. Dan ini sudah sempat disampaikan oleh kolega saya yang menyampaikan kuliah umum, Bapak Dr. Mas Dewantara pada tanggal 19 Juni 2020 kemarin, ya tentang sikap bahasa, karena ini berimplikasi pada pilihan-pilihan. Gitu. Ketika sikapnya positif, maka pilihannya ya tetap ke bahasa ibunya. Kalau sikapnya positif dari bahasa ibu, itu maksudnya. Nah, sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, komponen konatif. Jadi saya sarankan ya tumbuhkanlah minat dan sikap bahasa dari kecil saya tekankan. Yang beranalogi dengan pendidikan karakter yang menuntut adanya modeling dan habituation. Jadi ini peran orang tua sesungguhnya. Ya, jadi orang tua sebagai model dan harus membiasakan anak-anaknya. Dan harus dilakukan secara konsisten. Para peserta yang saya banggakan, nah perlu juga ditanamkan pentingnya untuk menunjukkan jati diri sebagai bangsa. Jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri individu yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Jati diri juga merupakan segala hal tentang diri seseorang. Nah, dengan cara apa ya? Dengan bahasa ibu mereka. Karena ada proverb, Bapak Islam mengatakan bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa. Karena dalam bahasa itu ada budaya. Language is culture bound, gitu ya. Jadi itu yang harus ditekankan kepada anak-anak untuk membanggakan diri memiliki bahasa ibu. Karena dalam bahasa itu ada budaya. Nah, Ibu Bapak, mari kita ambil hikmah positif dari situasi yang sulit pada saat ini terkait dengan pandemi COVID-19. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan ikatan keluarga, family bond kita. Dengan kembali eling untuk mengapresiasi warisan leluhur para leluhur, termasuk juga pada bahasa ibu.
Ingat di bahasa Biru ada kata ibu loh, ibu apa ya? Harus kita hormati, harus kita banggakan, kita lestarikan. Oke, saya lanjut. Berikanlah anak-anak muda milenial pemahaman bahwa yang tradisional kedaerahan itu tidak selalu berarti kuno atau katro atau deso gitu, tidak. Ya lihat contoh Jepang misalnya yang sangat fanatik dan disiplin dengan tradisi indigenous mereka, termasuk fanatik dengan penggunaan dan pelestarian bahasa ibu mereka. Namun mereka sangat terbuka dengan teknologi. Jadi balance begitu. Jadi tradisi ada, jadi modernisasi juga ada di situ. Nah, untuk contoh faktor internal, saya gunakan istilah atau best practice dari keluarga yang terdiri dari 3 generasi ibu bapak. Ya, kakek generasi pertama sebagai ego, termasuk generasi baby boomers yang lahir di awal tahun 60-an. Kemudian si ayah, generasi kedua, anaknya si kakek, adalah generasi kedua yang termasuk generasi Y, generasi milenial yang lahir tahun 86. Nah, cucu anaknya si generasi kedua termasuk generasi Alpha, karena dia lahir di uh, tahun 2017. Nah, kedua generasi ini, generasi Y dan generasi Alpha, sengaja dibesarkan dengan lingkungan berbahasa Bali, sengaja dilakukan. Ya dengan exposure bahasa daerah yang maksimal melalui komitmen seluruh anggota keluarga termasuk babysitternya. Mereka tidak pernah diajarkan bahasa lain, bahasa asing secara khusus, tidak ada. Jadi bahasa ibu. Nah, apa yang terjadi? Si ayah generasi Y usia 34 menjadi bilingual yang seimbang. Ya, mereka usia dia sekarang 34 tahun. Sebagai bilingual yang seimbang dan masuk multilingual yang lumayan bagus. Nah, si cucu generasi Alpha usia pas 3 tahun kemarin, ya, ulang tahun ketiga tanggal 28 Juni, ya perkembangan perolehan bahasanya cukup sehat dan pesat. Dan bisa dilihat dari campur kode yang mampu dibuat seperti misalnya ada niang, cinga, ada yayangan, telayangan, in the blue sky, beajan. Jadi blue sky tidak pernah diajarin di rumah, tapi dia dapetin dari media YouTube dan seterusnya. Karena generasi mereka seperti itu sekarang. Ya. Nah, lakukan skala upaya secara konsisten melalui modeling habituasi. Itu kata kunci saya kira. Dari siapa? Mulainya dari diri sendiri, dari keluarga sendiri. Nah, itu faktor internal Ibu Bapak. Mohon maaf saya agak cepat sedikit karena lumayan banyak yang ingin saya sampaikan. Saya lanjut ke faktor eksternal. Ini didasarkan atas teori vitalitas etnolinguistik dari Kleins yang terdiri dari 3 hal. Ya, substratnya adalah status bahasa, demografi, dan dorongan institusi. Ini model Klein ya. Nah, ketika substrat yang dimaksud apakah itu status bahasa, demografi, dorongan institusi merupakan apa? Faktor yang mempengaruhi pemertahanan satu entitas kolektif, ya termasuk pemertahanan atau revitalisasi bahasa. Para peserta yang saya hormati, saya banggakan, saya mulai dengan status bahasa. Nah, untuk konteks kita harus posisikan bahasa daerah itu dengan apa? Dengan cara memberikan status legal pada domain-domain kebahasaan yang formal. Tanpa ada status legal, saya yakin yang legal formal itu saya yakin tidak akan berhasil dengan baik. Misalnya, ya, dibuatkanlah payung. Seperti misalnya ada Pergub Provinsi Bali tahun 2020 dan 2013 tentang bahasa Bali sebagai muatan lokal. Ini yang saya katakan tadi, upaya untuk menghilangkan kegalauan. Karena ketika perkenalan kurikulum 2013, bahasa daerah tidak muncul di kurikulum. Nah, makanya Pemprov Bali sigap gitu dengan menerbitkan Pergub nomor 20 tahun 2013. Tujuannya apa? Untuk melestarikan bahasa Bali sebagai bahasa ibu masyarakat Bali. Dan juga sebagai realisasi ketentuan pasal 7 Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 92 tentang bahasa, aksara, dan sastra Bali. Nah, kemudian diterbitkan juga Pergub nomor 80 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Saya lanjut ke substrat etnolinguistik yang kedua, yaitu demografi. Demografi itu meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk itu berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, imigrasi, dan seterusnya. Nah, jadi ini saya kira sangat menentukan. Seperti di era sekarang,
era apa namanya usia produktif itu berapa persen. Ya, kalau banyak persennya di situ itu kan menentukan nanti apakah bahasa itu bertahan atau tidak. Nah, tekankanlah bahwa pada era milenial multilingualisme itu adalah suatu keniscayaan Ibu Bapak. Anak-anak muda milenial dengan kemelekan ciri kemilenialan mereka segera diberikan pemahaman tentang ini tiga hal saya kira. The know what, tahu apa, know how, tahu bagaimana, dan know why, bagaimana. Ya, jadi ini relevan dengan visi Undiksa saya kira, dengan Trihita Karananya, yang berisikan tentang pendidikan karakter Ibu Bapak. Ya, seperti ini misalnya, jadi tahu apa, know what kan itu tadi, kemudian harus terampil bagaimana menggunakan, kalau dalam berbahasa itu kita harus memperhitungkan ada kesantunan berbahasa, bagaimana cara membuat orang senang, bagaimana membuat orang merasa empati dan seterusnya gitu ya. Nah, kita juga harus menentukan untuk apa gitu, why, tahu mengapa. Nanti akan terbentuk insan-insan yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Nah, peran orang tua untuk selalu mengingatkan generasi dalam usia produktif, itu yang saya katakan tadi, yang terutama yang generasi Z, Ibu Bapak, yang lahir antara 95-2009, atau katakanlah yang usia mahasiswa semester 468 sekarang. Untuk apa? Untuk menghargai, mencintai, dan bangga terhadap bahasa ibu mereka. Karena apa? Ya mereka lah yang menentukan hidup mati bahasa daerah mereka, bahasa ibu mereka. Karena apa? Karena mereka akan melahirkan generasi selanjutnya yang dikenal dengan generasi emas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti. Jadi saya sering kalau ngasih kuliah di kampus gitu ya, ini pesan sponsor adik-adik ya, perhatikan besok kalau punya putra-putri gitu, ajarin bahasa ibu dulu deh, bahasa Bali gitu ya. Karena bahasa Bali tidak ada didapat di tempat lain kecuali di keluarga. Kalau bahasa asing dan sebagainya berkeliaran di mana-mana di YouTube ya. Saya kira seperti itu. Itu yang saya tekankan pada mereka. Nah, Ibu Bapak terkait dengan alikan bumi gitu ya, di perkembangan era digital, nah, semestinya seharusnya aktivitas keseharian generasi Z apa itu diarahkan ke digitalisasi gitu. Misalnya laptop siswa atau mahasiswa, walaupun bukan yang jurusan bahasa Bali, saya kira mesti diinstalasi font bahasa Bali Simbar. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, untuk membiasakan diri, untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Di laptop saya ada bahasa Bali Simbar ya. Nah, misalnya ini saya mohon izin dari Pak De Bagus Rai sebagai koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Bali, ini saya copy dari update status beliau di di Facebook. Ya, Rahajeng Raina Suci Waisak, Rahajeng Raina Tumpa Uye. Nah, ini menarik, ini ada tutur-tutur tertentu yang menarik untuk dibaca. Nah, ini contoh-contoh pemodelan saya kira dari orang tua untuk anak-anak muda. Jadi melalui media sosial, itu saya kira sangat bagus, Bapak. Saya lanjut. Nah, dukung dan apresiasi anak-anak muda milenial yang mempunyai minat dan kemampuan mengembangkan konten-konten media sosial yang berbasis budaya dan bahasa daerah. Nah, ini perlu ya. Nah, contohnya yang pertama sejumlah mahasiswa bimbingan skripsi tesis ya yang mengembangkan kamus bahasa Bali berbasis Android gitu ya. Nah, bahan-bahan ajar dan kamus bilingual bergambar berdasarkan TIK atau digital. Dan juga inventarisasi kosakata bahasa Bali yang cenderung terlupakan anak-anak yang saya contohkan di belakang tadi. Ya, melalui kajian sosiolinguistik, dan hasilnya itu didokumentasikan menjadi kamus digital ya dengan aplikasi Lexik Pro sebagai kamus percobaan. Saya sendiri melakukan ini, Ibu Bapak. Jadi ada kamus digital, jadi tinggal klik-klik ada gambar muncul mana namanya UGE, mana pemelasan, mana penyaplakan dan seterusnya. Nah, ini arahkan ke sini karena era mereka sudah ke digital. Ya mau tidak mau orang tua seperti saya ya harus juga ikut arus gitu. Kalau tidak ya nanti kita orang tua ditinggalkan. Ya mudah-mudahan tidak dimasukkan ke museum gitu ya. Mohon maaf. Nah, lanjutkanlah penelitian-penelitian inovatif dan kreatif. Nah, Undiksa misalnya sudah lakukan penelitian kolaboratif dosen-dosen di bahasa Bali dengan dosen-dosen TI telah berhasil membuat robot yang bisa menulis huruf Bali.
Saya kira ini sangat sangat bagus. Yang misalnya hal lain, virtual reality, animasi-animasi pembelajaran, pembuatan kamus digital, bilingual. Yang saya tahu ini juga mahasiswa bahasa Inggris banyak melakukan ini. Ya, untuk konten-konten yang berbasiskan bahasa daerah dan budaya daerah Bali. Nah, ini yang terakhir Ibu Bapak, dukungan institusi atau institusi sport, substrat dari vitalitas etnolinguistik yang saya katakan tadi, ya melibatkan peran serta institusi pemerintah. Pemerintah membuat payung hukum dan melaksanakan amanat payung hukum. Jangan dibuat saja tanpa melaksanakan amanat dari payung hukum yang dibuat. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pemprov, melaksanakan bulan bahasa secara rutin, ya hari bahasa ibu internasional. Ya, yang jatuh pada 17 yang diawali pada 17 November tahun 99 sesungguhnya, kemudian diperingati setiap tahun mulai tahun 2000. Untuk Hari Bahasa Ibu itu dia diperingati pada tanggal 21 Februari. Itu Hari Bahasa Ibu. Tujuannya adalah sebagai pengingat bahwa keberagaman bahasa dan atau multilingualisme penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Peringatan Bulan Bahasa Bali, misalnya, Pemprov rutin menggelar ini. Nah, ini contohnya, ini menarik kira-kira untuk tahun ini, semua nampaknya diarahkan ke era anak-anak milenial gitu ya. Misalnya lomba pembuatan poster online berbasis bahasa aksara Bali, kemudian pembuatan vlog berbahasa Bali, pembuatan komik online. Nah, ini saya kira bagus untuk dilanjutkan gitu. Nah, ini juga disambut baik oleh Pemkab ya dengan hal serupa yang dilakukan. Cara yang ketiga untuk dukungan institusi itu adalah memberikan beasiswa misalnya untuk pendidikan gratis kepada mahasiswa yang ingin atau tertarik menekuni bidang bahasa Bali. Ini saran saya saja. Bangunlah kerjasama dengan para arkeolog, peneliti untuk meneliti lontar-lontar usada, arsitektur Bali, cerita-cerita dan ritual Bali dan seterusnya. Ya. Yang kelima, memberikan perhatian dan penghargaan kepada penggiat sastra. Tingkatkan pasraman di mana bahasa Bali dominan digunakan di situ. Ya, nomor 7, nah ini saya katakan tadi, tegakkanlah aturan terkait penggunaan aksara Bali. Ya, ini mesti harus ditegakkan. Diawali oleh Pemprov, Pemkab juga ikut terlibat di situ. Ini sampai ke Lombok saya cermati ini, di Lombok ada nama jalan pakai huruf Latin, huruf Arab, huruf Bali. Ini saya kira bagus untuk ditiru. Mengangkat guru, nah ini yang 8, mengangkat guru-guru pengajar, penyuluh bahasa Bali dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Ya, jangan diangkat aja tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka ya. Dan setelah diperhatikan kesejahteraan mereka, ya harus mereka mampu meningkatkan kompetensi mereka ya melalui PPG. Nah, ini data yang saya dapatkan dari panitia PLPG, PPG Undiksa. Tidak banyak yang guru yang tersertifikasi. Kemudian yang terakhir, libatkan peran tokoh-tokoh masyarakat, tetua adat, penglingse, dan guru-guru. Ini istilah-istilah yang digunakan pada diaspora non-Bali. Seperti Pak contoh saya contohkan di Pelayaman, ya, guru-guru gitu. Ini mereka sangat disegani. Jadi kalau mereka mengatakan A ya harus diikuti begitu. Nah, ini penelitian yang saya lakukan di kampung-kampung non-Hindu, non-Bali, tetapi menggunakan bahasa Bali. Yang saya katakan tadi di Pekayaman, di Kampung Sinowati, yang di Sidemen, Ibu Bapak, yang di Saranjau itu di Budekling, di tengah desa itu ada kampung Muslim. Ini unik ini. Mereka berbahasa Bali. Kampung Nyuling, Liamlapura, Kampung Kecicang, Karangasem, Air Kuning, Jembrana, dan termasuk di Loloan. Ini semua saya lakukan dengan anak-anak mahasiswa. Nah, pada sejumlah diaspora non-Bali, bahasa Bali dominan digunakan sebagai mereka sangat sportif. Nah, itu sebabnya harus diperhatikan. Ini yang jarang disinggung. Ya. Nah, ada sejumlah alasan yang kuat mereka kenapa sikap berbahasa mereka sangat bagus terhadap bahasa Bali. Ya, karena ada alasan historis, mereka itu leluhur mereka
memiliki kedekatan dengan Puri ya atau penguasa kerajaan zaman itu ya, sampai sekarang ya anak cucu mereka ya masih kiblatnya ke Puri gitu. Aturan ayah pakai bahasa Bali halus gitu. Nah, kemudian alasan praktisnya adalah supaya mereka gampang bersosialisasi untuk berbaur secara sosial dengan masyarakat yang mayoritas merupakan warga Hindu yang berbahasa Bali. Setiap diaspora memiliki nilai budaya lokal. Nah, ini yang ingin saya tekankan sesungguhnya ya, yang jarang disentuh dan diakomodasi dalam pembelajaran bahasa Bali. Jadi jangan kira kalau kita ngomong bahasa Bali, kita bicara bahasa Bali itu hanya orang Bali. Jadi saya katakan tadi ada diaspora yang menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa ibu mereka. Nah, di situ ada nilai-nilai budaya yang mestinya diangkat dalam pembelajaran gitu. Dan berikan kebebasan untuk mereka untuk berkreasi. Nah, jadi ada fenomena kebahasaan yang ada pada diaspora-diaspora ini dijadikan sebagai bahan penelitian dan diskusi lintas budaya dalam membelajarkan siswa tentang nilai-nilai budaya bangsa. Ini yang jarang disentuh, ya. Nah, diperlukan adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan seperti pelibatan stakeholder, tuan guru, pengelingsir, tetua, tokoh, dan lain-lainnya. Nah, sebagai penutup, saya sampaikan beberapa poin. Ya, diperlukan adanya usaha dari dalam dan diri pengguna. Itu sebagai faktor internal ya. Kemudian berdayakan potensi generasi muda milenial untuk turut serta berpartisipasi dengan cara mereka. Dengan cara mereka saya berikan catatan di situ. Ditekankan peran pemerintah dan stakeholder untuk melakukan upaya sistematis dan melembaga. Ada sistem dan melembaga. Libatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat di diaspora non-Hindu Bali. Diperlukan komitmen dan tanggung jawab masyarakat secara bersama-sama. Suksema. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Nyoman Laba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan. Kita ketahui bersama di era sekarang milenial memang tantangan bahasa daerah itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, pengaruh sosial media sangat mempengaruhi, ya, sehingga termasuk juga tren-tren anak-anak, kadang-kadang anak-anak muda masih malu menggunakan bahasa daerahnya di tempat-tempat publik ataupun. Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pertama nih Made Rianta. Oke, saya persilakan bisa disampaikan langsung. Silakan Made. Oke, silakan Oke, sudah saya unmute. Made Rianta. Mungkin koneksi mungkin ya Pak Labo. Oke. Kalau ada dari Bapak Ibu lain ingin bertanya, saya persilakan untuk mengklik. Oke, sambil menunggu Rianta, saya persilakan Metri. Silakan Di Metri. Om Swastiastu. Swastiastu, silakan. Swastiastu. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak untuk kesempatannya. Jadi sebagai mahasiswa yang bergerak di kependidikan bahasa dan juga akan menjadi seorang edukator bahasa, bagaimana langkah yang tepat untuk menjadi seorang generasi muda dan calon pendidik dengan multi, sedangkan banyak beberapa permasalahan seperti di pronunciation, kemudian di spelling penulisan, karena kebetulan saya juga belajar beberapa bahasa, terkadang saya memiliki kesusahan dalam mengingat grammar yang baik, kemudian penulisan yang baik, sedangkan sebagai milenial kita dituntut untuk mampu menjadi seorang yang multibahasa. Terima kasih Bapak. Mohon maaf tadi ada gangguan di luar. Pertanyaannya apa, Dimitri? Jadi bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa menjadi multibahasa, sedangkan banyak permasalahan seperti misgrammar, pronunciation, spelling, karena mempelajari bahasa dalam waktu yang bersama. Seperti contohnya saya saat ini berusaha untuk mendalami dan bahasa Perancis.
Jadi ada sedikit kesusahan. Baik. Ya. Baik. Ya, terputus-putus tapi bisa Bapak tangkap maksudnya ya. Saya Ya, kira baik, Bapak. kunci bahasa itu kan skill adik-adik. Jadi skill itu bisa dikuasai dengan praktis. Makanya ada orang mengatakan practice makes perfect gitu. Hanya dengan latihan, ya whatever ways gitu, dengan cara apapun gitu. Tidak bisa kita berteori aja. Ya harus kita pakai. Misalnya contohnya ketika adik-adik mendapatkan kata baru gitu ya. Kata baru didapat dengan cara apapun, dari YouTube, dari mana itu kan. Ya pakailah itu untuk ketika Anda membuat tulisan secara akademik, gunakan itu biar tidak hilang. Jadi tidak ada cara lain kecuali ya harus latihan. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Pak Labo. Terima kasih Dik Metri untuk pertanyaannya. Jadi memang lingkungan yang mendukung yang mempercepat mempelajari suatu bahasa baru ya, Pak ya. Iya, betul. Iya, Begitu juga diaspora yang tidak memang asli Bali tapi tinggal di Bali ya akan lebih mudah cepat belajar bahasa Bali kan seperti itu. Yeah. Berikutnya mungkin Nimade Rianta sudah siap, silakan. Nimade Rianta silakan jika ada yang ingin pertanyakan. Oke, sambil menunggu saya persilakan saja Putu Santi. Baik, Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya sebagai seorang calon pengajar, bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri dari siswa bahwa karena sebagai guru bahasa Inggris, kalau bahasa daerah itu juga perlu atau penting gitu. Bagaimana kita menyelipkan hal itu dalam saat kita mengajarkan bahasa asing? Terima kasih. Iya, pertanyaan menarik untuk Dik Santi. Saya kira cara yang pertama mungkin kita lakukan, tunjukkan manfaat gitu ya. Katakanlah misalnya kalau adik mau ke sini, kalau nggak dapat apa-apa, nggak mau dia kan. Jadi kalau kamu melakukan ini yang kamu dapetin gitu. Katakanlah misalnya untuk yang adik-adik dari bahasa Bali misalnya, tidak usah berkecil hati gitu kan. Kenapa? Karena banyak, ya mudah-mudahan nih situasi cepat pulih gitu. Banyak orang asing yang ingin belajar bahasa Bali sesungguhnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu kan. Jadi akan ada nanti bahasa Bali untuk penutur asing. Jadi intinya adalah, esensinya adalah tunjukkan apa sih manfaat gitu ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak ada manfaat, dia tidak akan mau melakukannya gitu. Motivasi tidak bakalan ada. Nah, ingat tadi kata kunci yang Bapak berikan itu apa? Modeling dan habituasi. Jadi ya jangan menyuruh anak untuk misalnya tidak merokok, tapi yang menyuruh merokok gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya, jadi. Bisa dipahami, Santi? Bisa, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Santi atas pertanyaannya, partisipasinya. Berikutnya mungkin Rianta sudah bisa? Oke, sepertinya tidak ini. Ya, koneksi itu, Pak. Iya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan disampaikan melalui Q&A. Ya. Jadi dari Titan yang menanyakan. Siapa tuh? Titan Ratih. Ratih. Selamat siang, saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertama, apakah benar bahwa kecenderungan sikap bahasa negatif hingga netral pada masa tertentu, seperti bahasa daerah, memberikan kecenderungan selanjutnya untuk berlahan-lahan mengarah ke penggunaan bahasa Indonesia? Lalu apakah ini termasuk fenomena negatif atau positif? Kemudian pertanyaan... Satu-satu dulu, Pak. Ya, bisa satu-satu saya tanggapi. Yang pertama, Prof, silakan. Izin ya, biar tidak lewat gitu. Ya, saya kira tepat sekali gitu. Kalau sikap bahasa itu kan ada dua, ya positif, negatif. Nah, ketika sikap bahasa komunitas tutur itu positif, ya tidak perlu ada usaha untuk pemetahanan. Karena sudah positif, nanti implikasinya, seperti saya katakan tadi, mesti sudah akan pilihannya jatuh pada, kalau dia positif dengan bahasa ibunya, ya bahasa ibunya akan pasti dipilih gitu.
Karena pemetahanan itu berhubungan seperti uang mata logam gitu. Ada pemetahanan, ada pergeseran. Ketika bergeser maka pemetahanan itu ada. Nah, ketika sekali lagi sikapnya positif, maka kecenderungannya tidak ada pergeseran kan, tidak perlu ada pemetahanan lagi karena sudah pasti pilihannya di situ gitu. Nah, ketika negatif, nah itu dia. Tidak mesti akan memilih bahasa Indonesia, itu kan spesifik sekali. Ya, entah bahasa apapun itu tergantung juga kecenderungan dia dengan alasan masing-masing gitu. Alasan ekonomi, alasan prestis, gengsi gitu kan. Nah, kalau ada kegengsian ditambah dengan sikap yang negatif, ya sudah pastilah akan ada shifting. Itu yang pertama jawaban saya. Lanjut Pak Nyoman. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana solusi bagi kami para pengajar bahasa Indonesia menghadapi siswa milenial yang lebih familiar dengan bahasa campur kode? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Campur kode itu saya katakan tidak jelek gitu, karena kalau kita lihat teori gitu, campur kode itu kan orang mengapa campur kode itu macam-macam. Paling tidak ada 7 alasan. Ya misalnya karena kesulitan untuk menggunakan istilah, katakanlah di bahasa Bali tidak ada istilah komputer gitu misalnya, atau hal lain. Dia mau tidak mau ya orang Bali ngomong ya komputer gitu. Kan tidak selalu berarti jelek gitu. Nah, kita harus sikapi dengan baik gitu bahwa campur kode itu merupakan suatu hal yang sangat lumrah terjadi gitu. Nah, jadi kita sebagai guru gitu mestinya ya tunjukkanlah gitu seperti yang saya katakan tadi. Kenapa ini ada? Ini perlu ada gitu. Karena kebutuhan ketika itu, kebutuhan jadi kontekstual sekali gitu. Tidak berarti orang yang campur kode itu bahasanya tidak bagus, tidak selalu begitu. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Prof. Jadi, Pertanyaan ketiga dari Titan, dari sekian strategi yang Bapak sampaikan, manakah cara yang paling efektif dari penggiat bahasa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bahasa daerah? Silakan Prof. Tidak ada yang mana yang paling efektif, itu situasional sekali saya kira. Jadi itu pemikiran-pemikiran saya, jadi saya katakan tadi ada diaspora, yang mana yang sesuai untuk kepentingan diaspora, ya pilih yang sesuai dengan itu. Misalnya untuk gurunya, ya apa yang dilakukan untuk guru, peningkatan kompetensi misalnya. Untuk masyarakat mau menggeluti bahasa Bali, ya pemerintah harus sportif, kan begitu. Ya, jangan diangkat aja kan gitu saya katakan tadi. Apakah itu penyuluh bahasa, perhatikan juga kesejahteraan mereka. Dan ketika kesejahteraan mereka diperhatikan, ya konsekuensinya mereka harus meningkatkan kompetensi mereka, kan begitu. Jadi gayung bersambut begitu. Tidak ada mana yang paling efektif, mana yang kurang efektif. Sesuai kebutuhan, sesuai dengan situasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nah, berikutnya pertanyaan, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Putu Sutarno. Jadi, swastiastu, salam harmoni, salam harmoni adik Tarno. Mohon maaf Pak, saya tadi sempat menyimak tentang sikap bahasa konektif. Apa bisa dijelaskan? Jadi mungkin ada yang kelewatkan tadi. Mohon maaf. Jadi sikap bahasa konektif ya. Tidak ada saya bicara tentang itu ya. Mungkin salah dengar. Sikap kolektif mungkin. Ya, oke, ini kolektif yang saya katakan tadi. Begini, bahasa itu kan merupakan identitas sesungguhnya. Makanya ada istilah mengatakan you are what you say, you are what you speak gitu, you are what you say. Ketika Anda ngomongnya kasar, itulah Anda. Maka saya katakan language itu culture bound. Jadi ada karakter di situ, ada norma-norma di situ. Kita harus berbahasa dengan santun. Nah, jadi intensi yang saya katakan tadi, bahasa itu merupakan identitas kolektif. Ya, bisa ciri individu, bisa ciri komunitas tertentu, atau ciri masyarakat yang lebih umum, seperti diaspora yang saya katakan tadi. Gitu. Jadi bahasa merupakan identitas. Nah, mungkin ada kata kolektif gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Nah, ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Siap. Oke, sebelum diakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof. Silakan. Mungkin sebagai penutup, gitu saya katakan, untuk
mengajarkan bahasa ibu kita, atau untuk menghormati, melestarikan bahasa ibu kita, ya kita mulai dari, tidak usah jauh-jauh lah gitu intinya. Itu yang ingin saya sampaikan sesungguhnya melalui kuliah ini. Ya, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Ya, jadi hanya dengan cara begitu, ya Aslengkare gitu ya, bahasa Bali kita, bahasa ibu kita, bahasa ibu apapun dengan cara seperti saya sampaikan tadi itu akan relatif ajak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Sebenarnya ini saat saya memberikan kesempatan Prof untuk menyampaikan, ini ada pertanyaan masukan, ini menarik sebenarnya. Ya kalau diizinkan boleh. Ini dari Yasuko, ya, Yasuko. Oh Yasuko ya. Ya. Baik. Jadi pertanyaan adalah what is the main reason why people in bomber generation used to have such a short name? Yeah, what made the name longer? Good question, Yasuko. Yeah, tadi. I've got no idea actually. Yeah, it might be related with simplicity of the way they think of the things. Okay. So their life is so simple. Their life is so simple. It's not that, it's not that complicated as what we face today. It might be one of the reasons. Okay. Yeah. That's what I can say. Yasuko. Thank you very much. Ya, terima kasih. Ya mungkin memang orang-orang dulu lebih sederhana ya. Iya. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka anggap menarik dan berkesan, itu yang mereka. Ketika gunung meletus, when the eruption occurs, okay, tremor, wayang tremor, gejar gitu ya. Ya, teman saya gitu. Dulu ya namanya satu keluarga nama negara, ada namanya Berlin, Jerman, Prancis ya. Mungkin itu yang bagi keluarganya. Akan ada yang namanya misalkan seperti supir, kernet, dan ya mungkin itu yang menarik bagi mereka yang mudah menerima. Ya beda mungkin seperti sekarang referensinya sudah banyak ya. Ada televisi. Makanya saya katakan tadi bisa 5 suku kata, 5 kata nama orang itu. Ya sastra juga, dan itu yang mempengaruhi penamaan orang-orang. Baik, terima kasih Prof. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan, dan tapi kami mohon maaf dari panitia karena keterbatasan waktu, sehingga bisa kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan di batch berikutnya ada sesi lagi sehingga bisa dijelaskan lebih detail oleh Prof tentang keberlangsungan bahasa daerah. Dan ini sangat saya juga mohon maaf kan terlalu banyak ingin saya sampaikan, waktu sangat terbatas, jadi kayak sepur ngomongnya gitu ya. Cepat banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk para peserta atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya kita kerjakan pada sore ini melalui Bisa Berbagi akan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Salam harmoni. Salam harmoni. Nanti mungkin ada yang belum ditanggapi pertanyaan, nanti bisa ditanggapi melalui YouTube channel dan maupun pribadi kepada Prof-nya. Terima kasih Bapak Ibu peserta. Dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi, maka berakhirlah sesi kuliah online PES 2 untuk kali ini. Kami dari panitia, segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kemudian mengucapkan mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun kurang. Nah, kami mohon maaf. Dan sebagai akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi, dan selamat siang pada Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak Nyoman. Rajeng, sehat lalu. Nggih, sukses semua. Izin untuk live nggih.